Teman-teman, saya berkunjung ke kediaman Pak Suparlan, pegiat kesenian dan pengrajin angklung di Kota Kudus. Ikuti bincang-bincang saya dengan Pak Suparlan. Nun, Pak Parlan. Monggo Pak Nun. Apa kabar, Pak Parlan? Baik saja. Monggo Binara. Nggih, mau ngobrol tentang angklung, Pak Parlan. Monggo Oh, Binara. nggih. Monggo. Nggih. Pak Parlan, ini kan di Kudus. Ya. Kudus kok ada angklung. Nah, Pak Parlan ini kan orang Kudus. Kemudian angklung kan alat kesenian Jawa Barat. Terus pundi, gimana ceritanya Pak Parlan? Ini memang sedikit agak panjang ceritanya ini. Semula pada tahun 66 itu saya sudah di SMP 1 Gebok. Nggih. Pernah diminta bantuan dari guru. Nggih. Waktu itu sebagai murid ya tahun Dan 66. saya sebagai murid. Oh, nggih. Dan ada 2 orang guru yang punya hobi kesenian. Nggih. Yang satu almarhum Bapak Heri, panggilnya Pak Heri. Pak Heri. Yang kedua Bapak Ali. Pak Heri dan Pak Ali, nggih, Ya, gimana? itu membuat angklung di sekolah. Saya dimintai bantuan kalau sore hari untuk datang ke sekolah bantu-bantu. Oh, ya jadi berawal dari Pak Parlan waktu SMP membantu guru Nggih. Pak Heri dan Pak Ali membuat angklung. Nggih. Terus langsung? Kebetulan setelah saya lulus dari SLTA, Nggih. saya sering dimanfaatkan tenaga kami di desa, dan terutama pada saat itu menghadapi lomba Kamtibmas. Lomba Kamtibmas. Kamtibmas Lomba itu apa? keamanan dan ketertiban masyarakat pada Hmm. waktu itu. Di sana dibentuk satu grup tongtek, orang Jawa, orang Kudus, tongtek gitulah. Tongtek itu apa? Tongtek itu ya kentongan yang dipergunakan untuk membangunkan orang untuk makan sahur pada bulan puasa. Jadi pas bulan puasa, kalau sahur itu kan ada kentongan. Ya. Sahur, pakai alat namanya tongtek. Yang kedua, Ya. pada setiap malam itu kan ada istilahnya orang Jawa itu rondo atau jaga malam. Ya, ronda, jaga Di malam. perkampungan itu juga pakai kentongan. Oh. Nah, itu katakan pada saat itu kan kalau ada bahaya, ada berita-berita yang sifatnya mendadak seperti 3 kali tung itu Ya. berarti rumah terbakar. Oh, tung 3 kali kan? kebakaran. Nah, kebakaran kan gitu. Kalau pencuri? Kalau pencuri itu 5 kali. Tung. Ya. Itu pencuri. 5 kali. Oh, ya. Di dalam lagunya ada tuh bahkan ya, itu untuk lagu sebagai lagu wajib untuk tongtek itu yang Bisa dinyanyiin. insya Allah bisa Sepenggal aja, coba. walaupun tidak ada komplit ya. Iya. Siji raja pati yo mas yo loro omah kok apa? Lali. Siji raja pati yo mas yo loro ana maling yo mas yo telu omah kobong ping papate banjir bandang. Oh, sekali lagi Pak Parlan. Mulai awal. Iya, mulai awal lagi. Siji raja pati yo mas yo loro ana maling yo mas yo telu omah kobong ping papate banjir bandang. Oh, 5 maling kewan yo mas yo doro muluk tondo aman yo mas yo iku digatekno suwara tondo kentongan. Itu tuh. Oke, tepuk tangan ya. Tapi dijelaskan dong, ini artinya apa itu? Ya, siji Ya. Rajapati kalau ada pembunuhan di istilahnya pada saat itu, Ya. itu dengan orang Jawa bilang itu titir. Gitu ya. Dulu berarti ada
orang gelut, orang tengah malam. Yang kedua ada pencuri, dung 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 2 kali. Yang paling sering tuh yang 3 ini. Dulu ya pada itu paling sering memang dung 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 3 kali rumah terbakar. Iya. Yang keempat dung 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 4 itu ada banjir bandang. Banjir ya itu. Yang kelima? Yang 5 kali itu maling, khusus maling hewan biasanya. Makanya maling kewan 5 maling kewan lah itu. 6 kali itu namanya doro muluk. Dung 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 dung. 6 kali namanya doro muluk. Situasi aman. Biasanya yang doro muluk itu dibunyikan setelah jam 12 malam. Kalau tidak ada apa-apa, tenang kan gitu. Wah, ini pengetahuan baru buat saya. Betul. Iya. Wah, jenengan Prianton Semarang kok. Lah, orang ngerti ini ya kentongan. Di samping kentongan sendiri memang dari bambu. Saya buatkan seperti ini, gambang. Itu dan tambah angklungnya, khusus angklung yang punya ciri untuk akornya C, D, G, F. Jadi waktu itu terus ada pesanan gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah pada saat lomba-lomba ternyata kita punya diperhatikan dan memang bisa mewakili dari desa, mewakili dari kecamatan, mewakili dari kabupaten dan bahkan sampai ke Karisdenan mewakili. Itu lomba tongtek atau lomba tongteknya? Lomba tongteknya. Yang jadi sudah saya buat seperti itu. Membuat tongtek dari bambu. Sehingga pada saat lomba itu justru malah lebih komplit. Mengapa? Ada kentongan biasa ya kan, terus tambah ini gambangnya, terus tambah akornya yang seperti angklung, kemudian tambah lagi bassnya. Bassnya itu pakai bambu besar yang digejuk dung 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 dengan ada berapa bambu kalau? 3. Nanti bawahnya akan sulit. Gitu. Ya ada ciri khas itu, akhirnya banyak yang punya ada yang peminat, banyak peminat sehingga tiap daerah punya minat untuk buat kentongan tongtek seperti itu. Bahkan sekarang di SLTA di Kabupaten Kudus sudah menjadi ciri khas tongtek Kudus lewat Sabara. Sabara itu pendidikan anak SLTA yang ada kaitannya dengan Kamtibnas karena pembinanya adalah kepolisian. Lagunya Sabara. Sampai sekarang masih ada itu? Masih ada. Ini hanya terhalang oleh pandemi. Setiap tahun, sehingga saya setiap tahun melayani membuatkan tongtek itu 1 set besar. Itu mengapa kok setiap tahun namanya anak SLTA bubar dari lomba ya buang aja. Terus juniornya yang anak yang baru kan pengen lomba lagi, pesen lagi. Sehingga 80% SLTA di Kudus ini membuat masing-masing punya tongtek, 1 set tongtek buatan saya untuk lomba di Sabaranya. Sabara itu kan pembinaannya dari kepolisian. Bahkan lagunya yang saya buat itu syairnya juga syair Sabara. Malah jadi ngerejekeni ya. Jadi, alhamdulillah. Anak-anak yang habis pakai dibuang atau enggak dipelihara, jadi ada yang kelasnya minta lagi beli lagi. Tambah lagi mereka yang biasanya fasilitas yang saya berikan itu 1 kali 2 kali saya melatih. Melatih mukul tongtek itu. Ya itu caranya kan tidak hanya kentongan masalahnya sudah ada ini dan bagaimana caranya dan itu. Iya. Paling 2-3 kali sudah mereka berjalan. Sehingga itu menjadi ciri khas tongtek Kudus. Bahkan bukan SLTA sampai yang umum itu pakai tongtek Kudus. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Parlan tentang cerita beliau bergerak di bidang kesenian tongtek Kudus. Nah, sekarang saya mau tanyakan dari tongtek
sekarang ke angklung. Nah, Pak Parlan, terus Iya. Budi, dari tongtek ke angklung itu gimana ceritanya? Ini pada saat kita lomba tongtek itu kebetulan kan pakai perangkatnya ada angklungnya untuk Nggih. menambah bagusnya dari penampilan tongtek Iya. itu. Nah, sehingga saya teringat dengan almarhum guru kami Pak Heri dan Pak Ali, guru SMP Satung Gebok. Nggih. Itu yang pernah katakanlah mendidik kami untuk mengajari bagaimana cara membuat angklung. Nah, dan saya teringat itu sehingga saya punya keinginan untuk meneruskan daripada yang dibuat oleh Pak Ali dan Pak Heri, sehingga saya mencoba membuat angklung yang pada waktu itu juga kebetulan ada salah satu desa di Kecamatan Gebok ini juga senang dengan suara angklung, sehingga menanyakan bagaimana kalau saya dibuatkan angklung. Oh. Saya oke saja, saya mencoba. Iya. Pada itu ya cukup angklung yang hanya dimainkan satu orang satu kan gitu. Nah, ya. Nanti perkembangan selanjutnya kita menyusikan, ada gambang, ada yang lain sebagai pengiringnya untuk angklung. Oh iya. Terus sampai sekarang itu pesanan terus jalan Ada, terus? alhamdulillah. Iya. Memang pembuat angklung awal-awalnya saya target itu waktunya seberapa, saya belum bisa menentukan. Hanya sampai jadi saya kabari gitu saja. Tapi akhirnya setelah saya belajar mulai dari motong bambu, Iya. pengeringan terus sampai selesai jadi itu tidak kurang waktu 6 bulan. Oh, jadi satu set angklung Ya. itu waktunya 6 bulan. 6 bulan. Ini bikin angklungnya bikin sendiri atau ada yang bantuin Pak Parlan? Kalau untuk angklungnya memang saya sendiri. Karena memang dari nyetemnya itu memang tidak bisa orang lain kan gitu ya, masalahnya. Tapi kalau kelengkapan seperti ini kan otomatis tukang kayu yang bisa bikin kan itu. Untuk jagraknya ini ya. Ya, saya hanya memberi arahan saja seperti ini gitu aja. Tapi kalau angklungnya memang saya sendiri. Oh, iya. Nah, ini kan ada bahan-bahan bambu. Betul. Nah, Pak Parlan bisa mencoba menjelaskan proses pembuatan angklung? Bisa. Iya. Iya. Ini saya ambil bambu ini. Ini karena bambu yang sekian ini ukurannya harus nada yang besar. Contoh misalnya saya ambil nada G atau sol nih, ambil ini sol. Nah, ini. Nah, ini kemudian ini karena sebagai sampelnya ini saya potong. Potong ya. Nah, ini sudah mulai kami pegang kunci nadanya. Ini ya. Ini masih begini kan masih. Nah, ini kan masih jauh. Kita mulai hati-hati ini, ambilnya dikit-dikit ya berani terus Beda sedikit nadanya wah udah iya beda. ganti Wah, kok beda udah ganti gitu aja. ganti, nggak bisa dandani ya. Nah, ini nadanya masih tinggi kelihatannya. Sudah, yang sudah
Ini berarti lubang ini sudah standar ini. Nah, tapi yang ini masih tinggi. Kalau ketinggian dikurangi. Nah, ini Tadi kurang tinggi atau kurang rendah? Tadi kurang rendah. Kurang rendah. Iya. Kalau kurang rendah ditambahi. Nah, ini. Oh. Indir menurunkan nada. Wih, mendekati dah. Pak Parlan, setelah dilubangi terus prosesnya terus pundi? Terus setelah dilubang, kemudian mencari bambu yang sama. Coba Pak tolong Pak, yang besar itu ya, enggak apa-apa lah. Nah ini kan untuk yang dasaran, ya kan? Dasaran, terus dilubangi juga seperti ini. Terus yang ini sebagai tiangnya, terus untuk yang gantungan ini dipotong sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya setelah jadi seperti ini. Setelah praktek membuatnya, jadi kita coba mainkan sebuah lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Ya coba ya. Sebelum kita akhiri Pak Suparlan, ada pesan untuk para pemirsa, terutama untuk para generasi muda kita. Ya, sesuai dengan permintaan Pak Nur, kami pesan kepada seluruh generasi muda yang bisa. Kita wajib cinta pada budaya Indonesia sebagai bukti bahwa kita cinta pada tanah air. NKRI harga mati untuk kita semua. Luar biasa. Pak Parlan terus semangat untuk terus melestarikan budaya Indonesia sebagai pegiat seni budaya Indonesia. Dan teman-teman semua, mari kita dukung para pegiat dan pengrajin budaya Indonesia seperti Pak Parlan dan semua pegiat budaya Indonesia di seluruh Indonesia demi kejayaan negara kita tercinta Indonesia. Amin. Begitu teman-teman, sampai jumpa.